Selamat datang tentunya di Economic Update. Bersama saya Muhammad Gibran dan hari ini di Economic Update CNBC Indonesia kami akan menghadirkan dialog bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Kita sapa langsung saja tentunya Ibu Retno Marsudi di hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Gibran sehat? Mas Gibran juga sehat? Alhamdulillah sehat tentunya. Alhamdulillah. Semoga Ibu juga sehat selalu. Kita ketahui bahwa tentunya vaksin yang sudah datang di Indonesia sejak awal dan sampai dengan beberapa hari terakhir ini adalah hasil bisa dikatakan diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri, keberhasilan Kementerian Luar Negeri untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan juga mendapatkan vaksin dari negara-negara sahabat kita, baik secara multilateral ataupun bilateral. Mungkin bisa diceritakan, Bu, seperti apa sih sebenarnya diplomasi vaksin yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri agar Indonesia mendapatkan vaksin yang bisa mencukupi kebutuhan nasional. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin mulai dengan situasi bahkan sebelum pandemi itu ditetapkan oleh WHO pada saat kasus mulai muncul di Wuhan, kita tahu, kita hitung bahwa kita akan melewati sebuah masa yang akan sulit. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dari sejak awal pandemi, kita sudah berusaha untuk melakukan komunikasi kontak dengan produser-produser vaksin. Itu masih di titik sangat awal di mana ketidakpastian masih banyak sekali. Jadi dalam situasi emergensi memang diperlukan sebuah keberanian yang terkalkulasi. Bagaimana kita mengambil sikap dalam hal ini adalah untuk mencoba mendapatkan akses terhadap vaksin. Nah, dari kontak-kontak komunikasi, kemudian kunjungan saya dengan beberapa menteri, antara lain Pak Menteri BUMN, Menteri Kesehatan pada saat itu, kalau kita lihat sampai di titik ini Mas Gibran, kita sudah mengamankan lebih dari 100 juta, lebih dari 100 juta, baik dari segi pengadaan yang secara komersial, tetapi juga ada dukungan yang kita peroleh langsung dari negara secara bilateral, tetapi ada juga dukungan yang melalui jalur multilateral. Dalam hal ini adalah dari jalur COVAX Facility. Jadi per 12 Juli kita sudah memiliki 132.727.140 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin Sinovac kurang lebih 118 juta. Ini bentuknya paling banyak adalah bulk atau curah. Kemudian AstraZeneca dari jalur multilateral, dari jalur COVAX itu 8.228.400. Kemudian dari Sinopharm ada 2 juta dosis. Kemudian AstraZeneca dukungan dari Jepang hampir 1 juta dan akan datang lagi sekitar 1 juta. Dan yang baru saja tiba adalah dukungan dari Amerika Serikat, Moderna lebih dari 3 juta yang dilewatkan melalui jalur COVAX Facility. Jadi intinya adalah dari awal kita sudah garap, banyak sekali uncertainties-nya, banyak sekali dinamikanya, dan dinamika-dinamika itu akhirnya juga membawa dampak adanya keterlambatan pasokan vaksin ke semua dunia, tidak hanya ke Indonesia. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mencari cara bagaimanapun juga agar ketersediaan vaksin untuk masyarakat Indonesia tercukupi. Nah, sekarang kita mencoba bekerja sama melalui mekanisme dose sharing atau berbagi vaksin seperti yang dilakukan Jepang dan Amerika. Jadi mekanisme dose sharing itu seperti apa sih Bu gambarannya? Kita akan mendapatkan keuntungan seperti apa Bu negara Jadi kita? begini, sebenarnya karena saya kan salah satu co-chair dari COVAX AMC Engagement Group, di dalam konteks multilateral, prinsip atau mekanisme berbagi dosis atau dose sharing itu sebenarnya sudah dibahas dari sejak awal pandemi. Jadi di awal pandemi itu 2 hal yang dilakukan dari sisi multilateral. Pertama, mengumpulkan dukungan dana sehingga bisa dibeli vaksin, di-pool, kemudian dibagi kepada negara-negara, terutama adalah negara-negara berpenghasilan menengah atau menengah ke bawah. Nah,
Jadi uang dikumpulkan untuk membeli vaksin. Karena kan uang kan tidak bisa disuntikkan kan. Ada uang untuk membeli vaksin. Jadi yang disuntikkan adalah vaksin. Itu satu. Yang kedua, untuk negara-negara yang memiliki vaksin lebih banyak dari yang diperlukan atau dibutuhkan oleh penduduknya, maka sangat dianjurkan oleh WHO, oleh Gavi, agar kelebihan dosis ini bisa di-share ke negara lain melalui COVAX Facility antara lain. Nah, saya ingin yang pertama dulu. Uang sudah dikumpulkan, uangnya cukup, tetapi kemudian ada dinamika, misalnya seperti yang terjadi di India. India ini kan bisa dikatakan salah satu pusat farmasi dunia. Tiba-tiba India naik dengan tajam kasusnya, sehingga mengharuskan pemerintahnya mengambil keputusan untuk melarang ekspor vaksin dan obat-obatan. Akibatnya pasokan vaksin dunia menjadi sangat terganggu, sehingga terjadi delay pengiriman vaksin ke hampir semua negara dunia. Jadi ini faktanya begitu. Oleh karena itu sekarang kita coba masuk yang kedua tadi, dose sharing. Bicara dengan negara-negara yang sudah memiliki kelebihan untuk berbagi ke negara-negara lain. Jadi dari sisi mekanismenya sebenarnya sudah dibahas dari sejak awal, tetapi kelebihan ini kan baru terjadi baru-baru ini sehingga mereka mulai dapat membagi vaksinnya. Oke, seperti yang saya ketahui kan Bu, kita Indonesia itu memiliki peran tentunya untuk bisa mendorong negara-negara yang memiliki menjadi produsen vaksin besar di dunia itu bisa mengirimkan juga vaksinnya kepada negara-negara yang miskin atau berpenghasilan menengah ke bawah. Seperti apa sih sebenarnya Bu peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk tentunya yang saya ketahui juga tidak mendorong supaya tidak ada hak paten agar tentunya semua negara di seluruh dunia ini bisa mendapatkan herd immunitas mereka masing-masing dengan bantuan vaksin dari negara-negara yang menjadi produsen vaksin, Bu. Ya, jadi kemanapun kita pergi, Mas Gibran, pada saat ada pertemuan-pertemuan internasional, termasuk yang saya hadiri terakhir adalah pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Italia, maka tidak ada satupun yang tidak bicara mengenai diplomasi kesehatan. Jadi isu kesehatan sudah menjadi bagian yang utama saat ini dari pelaksanaan diplomasi di seluruh dunia, termasuk tentunya Indonesia. Nah, di semua pelaksanaan diplomasi pasti hal pertama yang mereka perjuangkan adalah pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Ini kita lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita mencoba untuk membuka akses kepada semua pihak yang kira-kira dapat memproduksi vaksin, para pengembang vaksin dan sebagainya dengan hasil yang sudah saya sampaikan. Nah, yang kedua, Indonesia kan bagian dari negara dunia. Sehingga di situ juga ada tanggung jawab Indonesia kepada dunia. Dan tanggung jawab, kalau Indonesia bicara, biasanya juga merepresentasikan kepentingan negara berkembang. Nah, oleh karena itu, pada saat saya terpilih menjadi salah satu co-chair dari COVAX AMC Engagement Group, buat saya ini selain kehormatan adalah tanggung jawab yang sangat besar. Disitulah kita bisa mendorong beberapa hal. Yang pertama adalah kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Ini tidak mudah. Vaksin ada, tetapi pertanyaannya pendistribusiannya bagaimana? Dan data mengatakan bahwa sebagian besar vaksin dimiliki oleh negara-negara maju dengan angka yang masih sangat minimum dimiliki oleh negara-negara berkembang. Oleh karena itu, setiap kali saya memimpin sidang, prinsip kesetaraan vaksin bagi semua negara itu terus kita tonjolkan, dan ini diamini secara prinsip oleh semua negara. Oleh karena itu, yang tadi sistem ngumpulin uang, beli vaksin, kemudian dibagi, kemudian dose sharing, itu adalah mekanisme yang terus kita upayakan. Yang kedua, kalau kita ingin mempercepat, berarti manufacturing, produksi juga harus diversifikasi. Nah, ada ketentuan-ketentuan internasional yang menyangkut paten dan sebagainya dan sebagainya. Di dalam kondisi emergensi harus ada pengecualian.
dari kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu co-sponsor dari TRIPS waiver di tataran WTO. Intinya adalah ingin mengesampingkan sebagian ketentuan untuk mengatasi hambatan produksi dan akses obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan. Jadi konteksnya adalah emergensi, harus ada sesuatu yang dipercepat. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu bagian yang paling terdepan untuk memperjuangkan TRIPS waiver tersebut. Tentunya Indonesia menjadi bagian garda terdepan, Bu ya, kalau kita lihat tentunya untuk bisa juga mendorong kesetaraan untuk vaksin di seluruh dunia bagi negara-negara tentunya. Tapi berbicara juga soal kerjasama, baik untuk vaksin, terus bidang alat kesehatan, atau mungkin kerjasama kesehatan lainnya. Seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri sampai saat ini untuk diplomasi mendorong kesepakatan kerjasama di bidang kesehatan dengan negara-negara lain? Sebenarnya dari sejak awal ada dua hal yang ingin kita lakukan. Di jangka pendek, tadi saya sudah bercerita panjang, adalah pemenuhan untuk kebutuhan sekarang. Tetapi sebagai negara dengan penduduk yang cukup besar, maka mau tidak mau kita harus secara lebih serius memikirkan adanya atau terciptanya ketahanan kesehatan di Indonesia. Jadi kalau kita bicara ketahanan kesehatan itu juga dilakukan berlapis dalam artian nasional, kawasan, dunia. Tapi kan ketahanan nasional internasional dalam arti dunia tidak mungkin tercapai kalau ketahanan nasional negara-negara anggota ini tidak tercapai. Oleh karena itu Indonesia lebih serius untuk menciptakan sebuah ketahanan nasional kesehatan Indonesia. Antara lain, yang paling penting, antara lain adalah mengenai ketahanan kita di dalam memproduksi obat-obatan. Jadi ketahanan industri farmaceutical. Karena kita tahu bahwa obat-obatan menjadi bagian yang penting dan sebagian besar obat-obatan kita bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri. Di dalam kondisi krisis seperti ini, maka usaha yang kita lakukan agar kebutuhan kita tercukupi sangat luar biasa. Dan kita harus belajar dari pengalaman yang kita dapatkan dari pandemi itu, yaitu melakukan lompatan besar, serius agar kita dapat membangun ketahanan, paling tidak ketahanan di bidang farmasi, obat-obatan, bahan baku obat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.